pasti bohong. Itu tahun 2012 saya menyatakan ini pasti bohong. Kenapa bohong? Tidak mungkin suatu negara punya pabrik mobil kalau tidak punya pabrik logam yang kuat. Tidak mungkin. Itu clear sekali. Ini bohong pertama. Kita masih punya. Nah, berlanjut, kok tidak berhenti bohong ini? Dan akal sehat menuju Indonesia adil makmur. Waktu sepenuhnya kami berikan kepada moderator Bapak Rohadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini semua pengen berakal sehat ya yang hadir ke sini ya. Ini luar biasa. Jadi acara yang digelar di Joglo dihadiri sekian banyak bang, dan semua datang berbondong-bondong. Nampaknya memang sinyalmen Bang Rocky bahwa bangsa ini sedang dalam ancaman kedunguan luar biasa. Jadi mereka datang untuk mencoba menyelamatkan, mencoba untuk memperoleh pencerahan. Jadi sore ini kita akan mencoba mendiskusikan itu dengan Bang Rocky Gerung. Sebenarnya ancaman terhadap nurani dan akal sehat kita itu seperti apa? Bahwa apa yang kita lihat selama ini mungkin tidak yang sesungguhnya. Nah ini nanti kita akan kupas dengan Bang Rocky Gerung. Siapa Bang Rocky Gerung? Anda bisa googling di internet ya, banyak sekali. Jadi yang jelas Bang Rocky ini sejak tahun 80-an, sejak tahun 90-an itu saya mengkonsumsi tulisannya di Kompas dulu. Waktu saya masih mahasiswa muda gitu ya. Ini Bang Rocky. Dan sejak lama memang dia selalu mencoba mengambil jarak dengan kekuasaan. Dari dulu nampaknya begitu. Dan semangat untuk selalu mengkritisi kekuasaan ini saya kira tidak boleh berhenti. Meskipun nanti Pak Prabowo jadi, saya kira semangat untuk mengkritisi harus selalu. Karena kalau kekuasaan tidak dikritisi akan menjadi diktator. Dan itu kalian rasakan toh? Ini. Nah Pak Rocky ini dijuluki profesor gitu ya, meskipun orang sering yang merasa tersudut dengan gelar profesornya itu yang sudah sekolah tinggi itu merasa tersinggung. Ini baru lulusan S1 kok digelari profesor. Saya ini yang sudah S3 aja belum profesor katanya gitu. Jadi orang yang punya hobi kemapanan itu akan selalu takut dengan orang-orang semacam Bang Rocky ini, yang selalu mempertahankan establishme. Kayak Fir'aun itu yang selalu mempertahankan diri, pasti takut dengan orang-orang seperti ini. Bukan takut karena adu jotosnya ya, meskipun Bang Rocky ini kita ketahui pendekar bawang putih ini, tapi dia takut dengan pikiran-pikirannya. Kalau cerita sejarah Sunan itu, Bang Rocky ini katanya menuruni ilmunya Sunan Giri yang namanya Kolomunyeng gitu. Di cerita Sunan Giri itu Kolomunyeng itu kan dibagikan pena yang kalau untuk perang menangan. Padahal itu sebenarnya karena tulisannya Sunan Giri yang bikin kerajaan Majapahit sekarang kabut dengan penyelewengannya dan lain sebagainya. Dan itu yang dimiliki ketajamannya oleh Bang Rocky. Ini Bang Rocky. Kalau Bang Said ini beda lagi nih. Ini orang yang sibuk banyak di birokrasi tetapi tidak mau ditepok-tepok, akhirnya ditendang. Ini nasibnya kasihan sebenarnya. Itu. Dari terakhir eselon 1 ya Bang. Eselon 1 ditendang, bayangin gitu. Hanya gara-gara di terakhir itu dia harus keluar dari komisaris BUMN di Bukit Asam. Di Bukit Asam hanya karena tidak sejalan dengan pemilik saham terbesar, yaitu Kementerian BUMN itu kan pemilik saham terbesar gitu. Karena tidak sejalan. Nah, tidak sejalannya seperti apa? Ya kalau mau sejalan pemerintah ya harus nano kan gitu Bang.
Tapi karena ini soal hati nurani dan akal sehat, maka yang penting merawat nurani dan akal sehat. Soal rezeki itu di tangan Tuhan. Begitu ya? Gitu. Oke, kita langsung saja dimulai dari partai dulu. Kira-kira 15 menit kan. Lalu nanti kita akan wawancara. Bang Said akan 15 menit, dilanjut Bang Rofi 15 menit, baru kita for diskusi. Tapi ini audien ini bertahan kira-kira sampai subuh enggak? Loh, Bang Rofi ditahan sampai subuh, sampai besok aja dia kuat. Masalahnya sudah ditunggu di tempat lain itu, problemnya itu. Masih banyak orang di tempat lain yang juga pengen merawat akal sehatnya, masalahnya itu. Kalau cuma melayani kalian aja loh, 3 hari masih kuat ya Bang ya. Ini hobi diskusi soalnya. Sejak muda itu hobinya diskusi, baca buku, pasti ditemani kopi. Maksudnya espressonya mana nih? Cuma kasih kaos, kopinya Bang Rofi belum datang. Ini. Oke, nah partai ini doktor lah ya. Kalau dia doktor akademis itu ya, beneran ya Bang ya. Tapi kelasnya belum nyampe profesor gitu. Nah, doktor aja, karena sih kalah sama Bang Rofi. Oke, langsung aja kepada Bang Said itu kami persilakan. Ini apa itu Bang? Ini kabel. Settingannya lain. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Tadi kalau disebutkan baru dipecat itu yang dipecat 14 kali. 14 kali. Dan jadi orang kalau dipecat ya dia sudah. Jadi anggap aja bahwa mobil lagi menuju jurang, kita ditendang keluar, diselamatkan. Nah, saya bersama Gurung, saya spesialisasi saya sekarang adalah membongkar kebohongan. Kenapa saya gundah sekali dengan pemerintah sekarang? Ada 3 hal. Satu, saya melihat bahwa bangsaku sedang menghadapi gawat darurat. Pertama, karena kohesivitas sosial dihancurkan. Kohesivitas sosial dihancurkan karena pemerintahan seakan-akan membentuk kasta baru kepada para pendukungnya, dan yang bukan pendukungnya adalah kasta yang lebih rendah. Itu pandangan saya. Dan negara ini terbentuk karena kohesivitas sosial, rasa kebersamaan. Kalau ini diteruskan, maka saya takut sekali bangsa ini pecah. Jangan sampai kami semua yang masih hidup menyebabkan bangsa ini pecah dan tidak berjuang. Itu paling penting. Kenapa saya katakan kohesivitas sosial terpecah? Saya pikir ibu-ibu masih melihat ada partai baru yang ketua umumnya masih banyak foto-foto ya. Apalagi yang laki-laki suka itu ya foto-foto. Nah itu orang itu gampang sekali masuk istana, kapan saja bisa masuk, kapan saja bebas dengan presiden. Tapi saya belum tahu apa karya dia terhadap negara ini sehingga menjadi istimewanya di negeri ini. Ini cara ini harus dihentikan, karena seorang pemimpin itu mengayomi seluruh rakyat. Jadi saya katakan bangsa saya terancam karena kohesivitas sosial dihancurkan. Ini harus dihentikan. Yang kedua, saya melihat bangsa saya sudah sangat darurat karena kelihatannya masalah kehidupan, masalah keresahan sudah masuk ke rumah tangga. Karena yang keluar sekarang itu bukan mahasiswa tapi emak-emak. Mantap. Emak-emak itu seluruh Indonesia keluar. Berarti bangsa ini betul-betul nggak masalah. Masa saya diam? Kalau masih ada jabatan saya pecat lagi aja lah. Nah, karena ini ada bahaya Bang. Nah, dulu 98 saya anggota DPR MPR, yang keluar itu mahasiswa. Bukan mama, ini ibunya mahasiswa yang keluar. Bangsa ini sudah masalah besar. Nah, apa penyebabnya? Saya pikir penyebabnya adalah arogansi kekuasaan.
Jadi arogansi kekuasaan dipertunjukkan dengan sangat nyata sehingga rakyat melawan. Dan percaya saya bangsa Indonesia, mungkin aparat yang ada sampaikanlah ke atasannya, bangsa Indonesia itu lahir dari perjuangan rakyat, bukan hadiah dari siapapun. Kalau arus rakyat sudah keras sekali, jangan coba-coba membendung arus rakyat. Percaya, nanti terguling oleh arus itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bangsa ini mulai dididik dengan kebohongan, pencitraan berbasis ketidakjujuran. Itu mengganggu betul saya. Nah, sehingga sekarang saatnya saya harus membuka kebohongan yang sering terjadi. Nah, saya ini orang Solo nih, yang baru gitu. Sulawesi. Sama dia. Ya. Orang Solo datang ke Solo. Sulawesi. Nah, jadi saya melihat awal daripada saya 2014 mendukung pasangan Pak Jokowi Pak JK, tapi saya mendukung Pak JK. Sama Sulawesi ya. Ini karena hijau hitamnya ini. Karena begini, saat itu kan mulai munculnya beliau adalah mobil SMK kan. Ya. Saya saat itu Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia. Terus semua tokoh, ya termasuk Pak Prabowo kena juga, dia mesen juga mobil itu. Jadi masih lebih cerdas dari saya. Nah, semua orang, Pak kita datang ke Solo katanya. Anda sebagai Ketua Umum Persatuan Indonesia harus mengakui bahwa ini karya bangsa. Cerita itu pasti bohong. Itu tahun 2012 ternyata ini pasti bohong. Kenapa bohong? Tidak mungkin suatu negara punya pabrik mobil kalau tidak punya pabrik logam yang kuat. Tidak mungkin. Itu clear sekali. Ini bohong pertama. Kita masih punya. Nah, berlanjut, kok tidak berhenti bohong ini? Itu ditambah sekarang bohongnya itu tambah lagi karena semua pekerjaan orang yang dulu itu diklaim hasil kerja dia. Itu yang lama-lama kan di Borobudur juga itu hasilnya. Jadi saya katakan overklaim dan semua diklaim. Jadi saya bilang bapak-bapak kalau ada yang baru-baru di bapak jangan dipoto, nanti diklaim juga hasil kerja. Nah, kebohongan ini saya hanya memberikan beberapa contoh kira-kira bagaimana sih cara-cara berbohong untuk menutupi kebohongan. Jadi waktu debat kemarin itu saya saksikan sendiri di dalam. Memang orang pembohong itu memang harus punya bakat dan keberanian berbohong. Karena tidak ada ekspresi apapun bahwa dia lagi berbohong. Dan mengulangi kebohongan juga tidak ada merasa saya lagi mengulangi kebohongan. Ya kalau bapak belum punya bakat itu maka insya Allah bapak tidak masuk neraka. Kalau tidak. Karena orang dulu saya menyatakan induk segala kejahatan adalah kebohongan. Jadi induk segala kejahatan adalah kebohongan. Jadi kalau orang suka berbohong saya nggak pernah karung. Jadi contoh umpamanya saya menyatakan yang paling menonjol itu ya jalan tol lah paling menonjol. Kan sebelum kita membuka bahwa itu karya seluruh pemerintahan sebelumnya, itu kan foto-foto sendiri terus. Foto sendiri, jadi pikirnya tuh foto sendiri, hanya ternyata memandang laut pun foto sendiri. Foto. Nah, jadi itu fakta bahwa psikologi orang seperti itu adalah aku adalah aku. Kalian yang butuh aku. Itu kira-kira psikologi orang seperti itu. Saya nggak butuh kalian. Kita tidak pernah lihat tuh Menteri PU berfoto dengan dia pada saat Menteri Presiden apapun. Kita tidak pernah. Saya pernah ikut masih di dalam kan saya hampir satu setengah tahun. Ini kenapa ini? Pas mau foto itu seluruh yang ditugaskan datang ke rumah-rumah mengambil anak-anak sekolah untuk digendong untuk foto.
Terus saya lewat, nggak apa-apa bukan aku. Saya lewat, kenapa banyak sekali ibu-ibu sini dan orang tua kan Bapak Presiden nggak lewat di sini. Ternyata itu disiapkan, Bapak belok nanti di sana untuk difoto. Jadi memang foto-foto itu sedang disiapkan. Gitu. Nah, pikiran saya, kapan memikirkan negara kalau selalu memikirkan foto? Itu yang terpikir oleh saya. Kami aja yang kayak begini tidak mempersiapkan foto, apalagi mikirkan negara. Gitu. Ini kok masih punya waktu mikirin foto gitu. Mudah-mudahan masih ada waktu mikir negara pikiran saya. Nah, jadi saya kayak begini. Timbul saya, oh mungkin memang karakter yang ini karena biasanya memang seperti ini. Biasanya itu kan begini. Bintang film itu kan bukan aslinya kan. Siapa tahu memang beliau bintang film, kita nggak tahu. Nah, kita nggak tahu juga gitu. Bakasnya siapa tahu salah. Nah, jadi kalau ini teruskan, saya agak was-was sekali. Jadi pada saat pidato dulu, menyatakan saya tidak akan impor pangan, saya akan langsung ketawa saya. Orang ini punya otak nggak sih? Kalau kita mana tidak mengimpor? Nah, terus saya tidak akan ngutang loh. Tidak ngutang terus. Nah, jadi saya hanya mengingatkan bahwa selalu dibantah sekarang bahwa dia tidak pernah berbohong. Itu janji kampanye kan begitu kan? Janji kampanye katanya kalau nggak berhasil adalah apa namanya ya itu tidak masih sedang berusaha. Nanti ditutup dengan janji baru lagi ya. Nah, begini, janji kampanye itu apa ya realisasinya ada 4 kategori. Kategori pertama adalah janji kampanye yang dilaksanakan dan berhasil. Itu kategori pertama adalah berhasil. Kategori 2, janji kampanye yang dijanjikan dilaksanakan tapi belum berhasil. Itu kategori sedang diupayakan. Yang ketiga, janji kampanye yang dijanjikan tapi tidak dilaksanakan. Itu kategori janji bohong. Bohong ya, janji bohong. Yang keempat, janji kampanye yang dikatakan A tapi yang dilaksanakan B. A sementara A berbeda dengan B. Nah, itu namanya bohong besar. Jadi nanti tinggal lihat saja yang mana bohong besar. Nah, contoh bohong besar adalah saya akan pecat Menteri Pertanian kalau 3 tahun tidak swasembada, gitu kan? Ya, itu sementara impor terus. Nah, itu bohong besar. Utang, saya tidak akan berutang, ternyata utang bertambah besar. Itu bohong besar. Nah, Indosat ya macam-macam lah. Tinggal nanti masukkan kategori, masukkan ke apa namanya ke medsos kelompok kategori. Terserah masukin mana bohong besar, mana bohong, mana kelihatannya banyak yang bohong besar. Kira-kira. Nah, ini yang bahaya sekali karena ngelesnya gampang. Dan muncul lagi. Saya melihat siapapun yang diterima sekarang itu dijanji, siapapun. Biasanya orang yang gampang menjanji itu biasanya gampang ingkar janji. Sekarang kamu apapun janji. Jadi setiap pekerja perkebunan di BUMN itu diterima, dijanji dibagikan uang tanah 1.000 per orang. Saya tanya juga kamu yang minta, enggak kan juga kaget kok dijanjiin kayak begini. Padahal kami tahu itu nggak mungkin dilaksanakan. Jadi yang mau dikasih itu tahu bahwa kamu dilaksanakan, tapi tetap dijanji. Jadi ini gimana negara aku kayak ini? Lama-lama ada tamu nanti dari luar negeri aku janji bagian pulau bagian kau, itu kan bahaya. Nah, karena gampang sekali berjanji dan banyak sekali janji-janji sekarang yang muncul. Guru honorer datang dijanji, kepala desa datang dijanji. Siapa mau datang? Mungkin kalau mak di komunitas dijanji juga. Negeri janji-janji. Nah, itu nggak mungkin. Nah, ini saya setiap hari memprototin aja tuh. Janji apa lagi ini, bohong apa lagi. Janji apa lagi, bohong apa lagi. Jadi, nah karena kalau ini tidak dikoreksi, maka hobi berbohong itu berlanjut dan menghancurkan negeri ini. Karena negeri ini tidak harus jaga
boleh gagal, tapi jujur, kenapa tidak berhasil? Saya tidak kira itu Pak Kiai ya. Itu mungkin kita maafkan, tapi menyatakan terus, saya katakan begini, aneh mereka. Pada saat pidato, saya tidak akan tambah utang. Wah, pendukungnya tentang. Tepuk tangannya pakai komando nggak? Pas pidato lagi, kita harus utang demi perbaikan negara. Tepuk tangan juga. Padahal dua hal yang berbeda. Itu kalau nggak tepuk tangan dipecat, Bang. Hanya orang tidak waras, orang waras tidak akan pernah tepuk tangan dua hal yang berbeda. Ya kira-kira berarti mungkin yang tepuk tangan itu kurang waras juga. Tepuk tangan. Ini hal-hal ini selalu kita mau hentikan, dan pikiran saya bapak ini adalah, karena dari Solo, saya banyak bergaul Solo, lemah lembut lah gitu ya. Ternyata pribadi yang tertukar. Pikiran saya itu Prabowo lebih ganas, ya lebih ganas, beliau lebih lembut. Dua kali debat ternyata berbalik. Prabowo yang sangat sabar, ini fighter turun benar-benar, fighter turun. Nah, menyerang pribadi gitu kan, ini bisa juga ya pribadi tertukar. Jadi kira-kira itu nih kan, bahwa saya menyatakan saatnya saya menanggung risiko apapun untuk menjaga negeri ini terbebas dari kebohongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu. Sebelum duduk, kira-kira kalau level kegawatan itu level berapa sekarang ini? Kalau hitungannya skala Richter itu? Stadium 4. Saya menyatakan kalau ini, biasanya kalau ini, yang berakal sehat semua juga disingkirkan. Jadi terkumpullah saling memuja. Kalau ini segera tidak diakhiri, kalau kanker terus, stadium 4 kan bahaya sekali. Ini belum, karena ada waktu, untung sudah mendekati 17 April. Oh, ya. Program masyarakat.